Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sebelumnya cerita dari perjuangan Roger dan Oden menempuh pulau terakhir akhirnya tercapai. Namun setelah pencapaian besar itu ada kabar buruk dari situ. Yakni Roger memutuskan untuk membubarkan bajak lautnya. Hingga yang paling menyedihkan dari itu semua, Roger akhirnya dieksekusi oleh pemerintahan. Pastinya kabar tersebut membuat orang terdekatnya menjadi sangat sedih. Apalagi Oden juga sedang mengalami masa sulit dari negaranya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 11 versi Efek Anime. Masih berlanjut dari Oden yang mulai dikecam oleh para penduduk. Dikarenakan setiap berbulan-bulan sampai tahun dia berbuat seperti itu. Meski berbuat seperti itu, Kinemon dan lainnya masih tetap mengikutinya apapun yang terjadi. Lantaran mereka tahu kalau Oden pasti memiliki suatu alasan. Hingga suatu akhirnya setelah 4 tahun lamanya akhirnya perjanjian itu tiba. Yang ternyata perjanjian dari Orochi ialah akan memberikan jabatannya itu kepada Oden 5 tahun tepat setelah perjanjian. Tepat sekali, selama 5 tahun itu Oden menepati janjinya dan tidak memberontak. Naasnya pada hari H tersebut Orochi malah melupakan janji itu. Serta yang paling buruk dari itu, dia telah membunuh istri Hyogoro dan menahan Hyo kepada pihak dari Kaido. Alasannya melakukan hal itu karena Hyo tidak mau bekerja di bawah naungannya. Mendengar semua itu, pastinya Oden dan para pengikutnya sangat marah, namun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lantaran jika mereka bertindak ceroboh pasti akan menimbulkan masalah besar. Akan tetapi Oden yang sudah merasa muak lagi bertekad untuk mengakhiri hal ini sekarang juga. Mendengar perkataan itu membuat Kinemon sangat senang karena sejak dari 5 tahun lalu dia ingin mendengar perintah itu. Esok harinya dengan membulatkan tekad yang kuat, Oden dan para pengikutnya pergi ke sana tanpa rasa takut sedikit pun. Hal itu membuktikan kalau mereka bersiap mengambil alih pulau ini dari tangan Orochi dan Kaido. Di samping ketenangan itu, Yasu mendapat surat yang sangat penting dari Oden. Entah apa isi surat tersebut, yang pasti dia sudah bersiap pergi ke Kuri untuk menjaga keluarga dari Oden. Singkat cerita, akhirnya Oden dan para pengikutnya sudah sampai ke tempat yang telah direncanakan. Tetapi tak disangkanya di sana mereka telah ditunggu prajurit yang sangat banyak dari Kaido dan anak buah terkuatnya. Entah bagaimana mereka tahu hal itu, yang pasti ada salah satu pengkhianat di pihak dari Oden. Sebelum memulai untuk berperang, Oden meminta kejelasan tentang perjanjian itu. Yaps, tepat sekali, Kaido berkata kalau itu hanyalah kebohongan saja. Berkat hal itu pula dia bisa membuat pasukan yang sebesar ini. Padahal jika 5 tahun lalu Oden dan Hyogoro bergabung, maka pastinya kemenangan pasti berada di pihaknya. Nah, Oden menjawab perkataan itu dengan sangat lantang karena dia tidak menyesal membuat pilihan itu. Dengan akhiran kata tersebut pertempuran besar pun dimulai. Dilihatkan dalam pertarungan itu, meski Oden membawa orang yang sedikit tapi untuk kekuatannya sendiri bisa mengalahkan ribuan orang dengan sekejap. Hal ini bisa membuktikan kalau kemampuan berpedang dari Oden dan anak buahnya memang sangat kuat. Dikala pertarungan itu tiba-tiba saja Oden mendapat bantuan dari seseorang lagi, yakni adalah Shinobu. Yang mana saat itu Shinobu membelot dari kelompok Oniwa Banshu setelah melihat kelicikan dari Orochi 5 tahun lalu. Adanya hal itu pula bisa menambah daya gedor pertempuran dari pihak Oden menjadi lebih baik. Tak lama setelah pertarungan berlangsung, akhirnya sang bos mulai bergerak dengan kekuatannya itu. Benar sekali, dengan hembusan api mautnya itu membuat Oden dan pengikutnya menjadi terdiam. Bagaimana tidak, kekuatan tersebut sangat tidak masuk akal untuk dilawan. Meski tahu kalau hal itu tak masuk akal, Oden dan para pengikutnya tetap berusaha sekuat mungkin untuk bertempur dalam hutan yang terbakar. Hingga akhirnya kesempatan untuk bisa menyerang Kaido pun bisa didapatkan. Walau awalnya serangan dari Oden tidak bisa menggores sedikit pun tubuh dari Kaido dalam wujud naganya itu. Selanjutnya Oden yang tak kenal lelah pun menggunakan kekuatan andalannya lagi yakni Togen Tosuka. Benar sekali. Dengan bantuan dari Haki Oden, akhirnya bisa melukai tubuh dari Kaido yang dikatakan tidak bisa tertembus. Pastinya Oden dan semuanya yang melihat itu sangat terkejut. Bagaimana makhluk terkuat bisa terkena serangan itu?
Akibat hal itu pula Kaido yang sangat marah beralih ke mode manusianya dan menggunakan kekuatan andalannya juga begitupun dengan Oden. Sebelum sempat serangan itu mengenai satu sama lain, Oden kehilangan fokusnya karena melihat Momonosuke yang disandra. Padahal itu adalah ulah dari nenek tua penyihir sebelumnya. Karenanya pula Oden terkena serangan telak yang membuatnya pingsan. Buruknya dari keadaan itu, kondisi dari Kinemon dan lainnya juga tidak berdaya melawan duo All Stars. Alhasil dengan kekalahan besar tersebut, Oden dan lainnya ditahan serta akan dieksekusi 3 hari ke depan dalam suatu acara. Baiknya di sini yang masih bisa selamat dari perang besar kemarin yaitu Shinobu saja. Dikarenakan sebelum tertangkap Oden mengatakan tidak mengenalnya. Di satu sisi tepatnya pada Kastil Kuri terlihat kesedihan dari Toki dan Momonosuke. Lantaran sebentar lagi orang tercintanya akan tiada. Apalagi dalam eksekusi tersebut bukan perihal biasa. Lantaran eksekusi itu Oden dan lainnya akan direbus dengan air mendidih. Bersingkat pada hari eksekusi itu tiba, yang mana dalam eksekusi itu ada banyak orang yang berdatangan. Mengingat acara tersebut digelar secara terbuka bermaksud untuk mengancam para pemberontak untuk diam. Sesaat sebelum eksekusi berlangsung, Oden meminta satu persyaratan yang gila kepada Kaido. Bahwa jika dirinya dan para pengikutnya bisa bertahan hidup dari air mendidih tersebut, maka setidaknya dia bisa terbebas. Entah belum jelas apa yang dimaksudkan itu, yang pasti Kaido menerima tawaran tersebut karena dia ingin tahu bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup dari air panas tersebut. Ternyatanya, cara yang dilakukan oleh Oden juga tak masuk akal dan terkesan sangat bodoh. Bagaimana tidak, dia akan menopang para pengikutnya dengan sebuah lingkaran kayu agar tidak terkena air mendidih tersebut. Awalnya Kinemon dan lainnya yang melihat rintihan kesakitan itu menolak hal tersebut. Tetapi jika itu perintah mutlak darinya, Kinemon tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadinya untuk bisa menyelesaikan persyaratan ini, Oden diharuskan menahan rasa sakit ini selama 1 jam. Shinobu yang melihat eksekusi menyedihkan itu mencoba untuk menyadarkan penduduk untuk tidak patuh terhadap Orochi. Dikarenakan Orochi lah dalang dibalik penderitaan ini. Meski telah mendengar kebenaran tentang hal itu, para penduduk tidak berdaya akan cerita tersebut. Karena jika mereka bergerak, maka yang pasti akan eksekusi seperti itu. Singkat cerita, akhirnya 1 jam yang telah ditentukan akhirnya selesai. Nampaknya di situ ada keanehan sedikit dari Oden yang mana matanya mulai memutih seperti hampir pingsan. Melihat Oden yang masih hidup membuat Orochi semakin muak dan meminta anak buahnya untuk menembak Oden sampai mati. Seketika Oden yang mendengar hal itu meminta satu permintaan terakhir dari Kinemon dan lainnya. Ia berharap suatu saat nanti mereka bisa membuka negeri yang menyedihkan ini. Akhir kata tersebut Oden langsung melemparkan semuanya agar bisa selamat dari sini. Dengan semua itu, akhirnya Oden bisa mati dengan rasa senang tanpa rasa menyesal sekalipun. Scene berpindah pada malam hari tiba, di mana Toki diperlihatkan sedang membawa kertas penting tulisan dari Oden. Yang mana sebelum berangkat dalam perang besar itu, Oden sedikit memberi sebuah petuah. Di mana ketika dirinya dikalahkan, maka suatu saat nanti tepatnya 20 tahun kemudian akan ada sosok yang akan mengalahkan Kaido. Oleh sebab itu dalam surat tersebut Oden memintanya untuk pergi ke masa depan. Entah siapa orang itu, pastinya di saat bersamaan akan ada perang yang sangat besar dalam dunia ini. Cerita beralih dari sisi Kinemon dan lainnya yang sedang berusaha untuk ke Kuri secara mengendap-endap. Jika tidak, maka mereka bisa ditangkap secara bersamaan. Buruknya dalam keputusasaan itu, Neko dan Inu malah memperkeruh suasana. Yakni mereka saling menyalahkan dengan apa yang terjadi. Karena hal itu pula, Kinemon dan lainnya meninggalkan mereka berdua agar bisa mencapai Kuri dengan selamat. Singkat cerita, setelah beberapa perjuangan yang sangat melelahkan yang sampai dalam kastil Kuri adalah Kinemon, Kanjuro, Kiku, Reizo, dan Kawamatsu. Sementara itu di dalam kuil juga terjadi kebakaran besar akibat anak buah Kaido yang membakar tempat ini. Dalam momen-momen itu, mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan, apalagi Kaido datang mencari anak dari Oden yaitu Momonosuke. Terlihat kalau di sana Kaido memang sangat keji dan tak membiarkan siapapun selamat. Baiknya di sini Kaido tidak membunuh Momonosuke secara langsung, lantaran dia melihat karena anak Oden hanyalah anak biasa saja. Lanjut dari Kinemon dan lainnya yang sampai di hadapan dari Toki. Lalu tanpa rasa takut sekalipun, Toki meminta Kinemon untuk pergi ke masa 20 tahun ke depan.
Tujuannya untuk bisa membalaskan dendamnya itu bersama orang yang telah ditakdirkan. Dan untuk menjaga keturunan dari Kozuki, Toki dan Hiyori akan tetap menetap pada masa ini. Dengan demikian Momonosuke yang akan mewujudkan impian dari Oden. Setelah menggunakan kekuatannya itu, Toki meminta Kawamatsu untuk melindungi Hiyori apapun yang terjadi. Sedangkan dirinya akan melakukan suatu hal yang sangat penting sebelum ajalnya. Yakni yang akan dilakukannya adalah membuat syair yang mengisyaratkan kalau 20 tahun kemudian pembalasan dendam dari klan Kozuki akan dimulai. Selang dari kejadian menyedihkan kemarin, dilihatkan Kawamatsu, Hiyori dan Ashura masih meratapi kejadian kemarin. Nah, yang paling terpuruk dari itu semua adalah Denjiro. Itu bisa terlihat dari dia yang sangat marah dan tidak bisa menangis di salah satu kuil. Saking marahnya itu selang beberapa waktu berlalu, tiba-tiba saja wajahnya berubah sangat drastis serta sangat mengejutkan. Bagaimana tidak? Ternyata rupanya setelah meditasi yang begitu panjang, Denjiro berubah seperti orang lain yang begitu menakutkan. Yang tak lain di masa depan dialah si bos Kyoshiro. Yang kemudian di masa ini dia mengubah namanya menjadi Kyoshiro dan menjadi Yakuza di bawah naungan dari Orochi. Dengan begitu pula dia akan mendapat informasi yang penting darinya selama waktunya tiba. Pada masa itu juga terungkap kalau penyihir adalah dirinya juga. Jadi seiring menjadi bos menakutkan, dirinya juga mencuri uang dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Berarti kan meski tubuhnya menjadi seperti itu, sifatnya masih sama seperti dulu. Beberapa hari kemudian, secara tak sengaja anak buahnya menemukan Hiyori yang menjadi gelandangan. Atas pertemuan tersebut membuatnya sangat senang dikarenakan tuannya masih hidup. Sejak dari situ, Denjiro mengganti nama Hiyori menjadi Komurasaki, berharap dengan itu semua pihak Kaido dan Orochi tidak mengincarnya. Nah, selama hidup bersama dengannya, Hiyori juga banyak membantu dengan uang yang diperoleh untuk diberikan kepada desa-desa di luar dari ibu kota. Mungkin itulah flashback panjang dari cerita masa lalu dari Roger, Shirohige, dan masa kelam dari Pulau Wano Kuni. Bisa diartikan kalau dalam masalah kali ini muncul masalah baru, yakni di antara Akayaza 9 ada pengkhianat. Begitu pula nanti Kinemon akan dikejutkan dengan Denjiro yang selama ini telah menyamar sebagai Kyoshiro. Cerita kembali pada masa depan lagi, tepatnya sebulan sebelum festival api. Yang mana dari situ setelah sekian lama Orochi baru mendapatkan surat dari si pengkhianat Akayaza 9. Di mana surat itu terlampir bahwa Toki telah mengirim Kinemon dan lainnya pergi ke masa depan. Pastinya mendengar hal itu Orochi sangat terkejut dan sangat cemas. Kenapa demikian? Benar adanya kalau kutukan yang dikatakan oleh Toki benar adanya. Walaupun saat itu Kaido sedikit meragukan si pengkhianat tersebut. Tapi setelah Orochi menjelaskan kalau pengkhianat itu benar-benar meyakinkan, Kaido pun akhirnya mempercayainya. Hal itu bisa terbukti kalau di saat eksekusi itu, si pengkhianat itu tidak gentar sekalipun walau kehilangan nyawa. Bisa diartikan untuk mendalami perannya, pengkhianatan itu akan melakukan apapun agar perannya tersebut bisa menjadi kenyataan. Bisa dibilang level dari aktingnya itu bisa dikatakan dengan aktor yang handal. Tapi untuk saat ini belum dijelaskan siapa orang tersebut. Yang pasti nanti akan merugikan rencana besar dari Kinemon yang tidak diduga. Lalu cerita bersingkat pada saat festival api dimulai. Nah, dalam acara besar tersebut, Orochi dan lainnya telah pergi ke Onigashima untuk merayakan acara besar yang dibuat oleh Kaido. Tepat sekali, kesempatan itu akan digunakan oleh Kinemon untuk pergi ke sana secara diam-diam. Akan tetapi sayang sekali saat berada di pelabuhan tersebut mereka dikejutkan dengan tidak adanya satu orang pun yang berkumpul di sana. Bahkan bisa dilihat kalau ombak saat itu sangat besar yang bisa menerpa apapun. Akibat hal itu Kinemon dan lainnya terdiam melihat kenyataan yang seperti ini. Bagaimana tidak, rencananya 20 tahun ini akan berakhir sampai di sini saja. Namun setelah melihat perjuangan dari Luffy dan teman-temannya, rasa frustasi tersebut langsung hilang seketika. Kenapa demikian? Dikarenakan jika hari ini tidak berangkat, maka seumur hidup mereka akan menyesal. Untuk itu, ia meminta Shinobu untuk menjaga Momonosuke apapun yang terjadi. Sementara Kinemon dan lainnya akan pergi ke sana dengan perahu kecil yang ada di sana. Nah, kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan sebelum hari H berlangsung, pengkhianat telah membocorkan semua informasi kepada Orochi. Yang mana Orochi langsung mengebom seluruh jembatan beserta kapal agar para samurai tidak bisa pergi berlayar. Dengan demikian, maka rencana besar dari Kinemon akan gagal dan berakhir dengan keputusasaan. Kembali pada sisi dari Akayaza 9 yang dibingungkan dengan siapa pengkhianat dalam perahu ini.
Meski demikian, Kinemon sebagai pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa pada pengkhianat tersebut. Karena ia juga berpikir kalau dirinya pasti memiliki alasan yang sangat berarti. Alasan lain Kinemon membiarkannya ialah tidak ingin ada perpecahan di antara mereka setelah lama berjuang bersama. Nah, mendengar semua hal yang sangat memuakkan tersebut, pengkhianat itu akhirnya muncul juga. Yakni orang tersebut adalah Kurozumi Kanjuro. Pastinya Kinemon dan lainnya yang mendengar pernyataan itu langsung tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana tidak, selama 20 tahun ini tidak ada yang mengira kalau Kanjuro lah si pengkhianat tersebut. Nah, dalam keputusasaan itu Kanjuro menjelaskan kalau semuanya telah berakhir di sini. Lantaran sebelumnya dia ditugaskan oleh Orochi untuk menjebak Kinemon di perairan kabut ini. Kanjuro sangat berani seperti itu dikarenakan dari belakang, tiba-tiba saja ada 3 kapal besar yang siap membombardir kapal dari Kinemon. So, mungkin itu saja untuk video hari ini. Kami selanjutnya pasti akan lebih menegangkan lagi, mengingat situasi dari Kinemon telah di ujung tanduk. Lalu bagaimana kelanjutannya, kalian bisa tunggu pada part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.